Moments with Dana Iswara. Halo semuanya, pemirsa AHA Moments di mana saja. Kita ketemu lagi kali ini di episode yang sangat istimewa karena tamu saya juga amat sangat istimewa yang ada jauh dari kita semua di Indonesia. Saat ini berada di Washington DC, Amerika Serikat, Ibu Mari Pangestu. Tentu semua udah kenal kan dengan Bu Mari. Selamat pagi, Ibu Mari. Selamat pagi Dana, senang bertemu di Washington DC. Terima kasih untuk kesempatannya juga setelah lama tidak ketemu karena pandemi dan segalanya. Ibu Mari sekarang sibuk apa? Sibuk menikmati hidup setelah selesai tugas di Bank Dunia. Senang sekali. Sudah saatnya mulai menikmati hidup lagi sambil traveling mungkin. Iya. Dan mengerjakan hobi lain. Ya, baru selesai Camino Walk. Oh ya? Jalan kaki Camino Walk? 130 km dalam 6 hari. Di Spanyol. Luar biasa. Itu pengalaman luar biasa. Ya, dan mendorong impian banyak orang. Bagaimana kita mendorong diri untuk diri. Melewati batas comfort zone kita luar untuk biasa. berjuang. 130 km. Jadi sekitar 20 km per hari lah. Luar biasa. Dalam hujan dan dalam naik turun. Tapi sangat luar biasa pengalamannya. Iya betul. Itu impian untuk teman-teman umat Katolik. Nah, Bu Mari, ini kita masih dalam rangka Hari Kartini dan kami di Indonesia dan tentu perempuan-perempuan Indonesia dimanapun melihat Ibu Mari sebagai sosok yang sangat menginspirasi dengan pemikiran, dengan karir Ibu pertama sebagai pengajar juga di Fakultas Ekonomi di Indonesia, kemudian terus berkarir baik di swasta, kemudian di kabinet waktu itu Ibu, dan terus kemudian di Bank Dunia. Itu perjalanan yang luar biasa untuk banyak orang dan betul-betul menginspirasi. Untuk Ibu sendiri, peran perempuan Indonesia itu sekarang apakah sudah pada posisi yang memang membanggakan atau ada sesuatu yang Ibu masih inginkan lihat? Saya rasa kita sudah banyak kemajuan ya, dan sebetulnya secara sejarah termasuk peran dari Ibu kita Kartini, ada suatu perjuangan emansipasi dan bahwa misalnya perempuan boleh milih ya, voting, equal rights for voting itu sebenarnya terjadi sangat awal di Indonesia. Sangat awal. Ya, jauh sebelum Amerika Serikat. Ya, exactly. Tapi tentunya kalau kita lihat dari berbagai ukuran lah ya, yang disebut sebagai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, kita masih ada beberapa hal yang masih harus jadi PR. Syukur kalau untuk education ya, karena itu perjuangannya bukan pendidikan, equality dalam education. Ibu Kartini. Ya, itu kelihatannya at least untuk sampai dengan SD, SMP, mungkin perguruan tinggi masih ada gender gap. Ya, Ibu pengajar, jadi Ibu tahu persis ketika berdiri di depan kelas itu kelihatannya mayoritasnya masih kebanyakan laki-laki. Iya. Untuk terutama untuk yang disebut STEM, yang basisnya matematika dan seterusnya. Jadi ini masih harus diperjuangkan. Tapi sebetulnya kita sebagai pengajar ya, ini cerita-cerita dari dahulu dengan Ibu Meling, kalau tahu Ibu Meling yang melakukan riset ya, girls do better than boys. Dan kalau kita do blind test ya, maksudnya kita tidak lihat gender kita based on nomor gitu ya. Actually misalnya Pak Hasan Wirayuda pada saatnya dia Menteri Luar Negeri, they had more women passing the entry test than men gitu ya. Jadi sebetulnya ini menunjukkan kalau diberi kesempatan perempuan bisa memaksimalkan potensinya. Namun ada, kita ngomong PR ya sekarang, apa yang masih menjadi belum terkejar dari segi kesetaraan, karena mungkin basis dari apa yang saya percaya dari mulai Ibu Sadli marahin saya, kamu ekonom ya, kamu harus mikirin nih bagaimana peran perempuan bukan untuk masalah kesetaraan saja, tapi peran perempuan untuk memajukan negara. Yeah. Dan itu dari mungkin 20 tahun yang lalu Ibu Sadli berbicara lebih 30 tahun mungkin dari Komnas Perempuan, Komnas Perempuan. Kamu tuh
tugasnya ya. Jadi mulai dari pemikiran awal itu, dan selama saya mempelajari development dan 3 tahun terakhir ini di Bank Dunia, kesetaraan itu bukan masalah the rights of women to have the right, but it's about development, it's about smart economics. So investing in women is about smart economics, and for your country ya, why should you waste half of your productive labor force? Kira-kira begitu, productive population. Jadi ini yang saya rasa driving us to bagaimana kita mencapai itu. Dan itu kan pertama, kalau saya sih, you have to provide equal opportunity, equal access, equal rights dari saat masih di dalam perut sampai dengan selesai sekolah, masuk ke bekerja, menjadi entrepreneur atau menjadi politician, itu semua harus ada equal access. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Kalau kita lihat labor force participation, jadi jumlah wanita yang bisa bekerja di dalam labor force antara 15 to 64. Bukan yang ini ya, bukan hanya yang kelas misalnya buruh atau pekerja biasa, tapi juga total. Total itu Indonesia hanya 53%. Dibanding laki-laki 80%. Jadi masih ada gap, dan mengapa gap itu terjadi? Ternyata ya karena kita tidak memberi akses untuk care. Yes, this is the one of the big issues yang kita di Bank Dunia pun. Ya, karena dia harus stay home untuk ngurusin anak lah, ngurusin orang tua, sehingga dia tidak bisa bekerja. Sandwich family, di atas ada orang tua, di bawah punya anak. Jadi ini bagaimana perempuan bisa diberi kesempatan untuk bekerja maupun berusaha. Kalau isu care ini bisa difasilitasi, apakah itu pemerintah atau apakah itu ada dana yang disediakan atau employer atau perusahaan bekerja ya, dan seterusnya. Jadi itu satu. Kedua, kita lihat dari peraturan yang ada, ini masih banyak yang bias terhadap perempuan. Walaupun misalnya dulu saya masih ingat kita perjuangkan perempuan tuh harus minta izin suami kalau mau buka bank account misalnya. Itu sekarang udah nggak ada. Tapi ini tetap banyak diskriminasi terjadi di dalam peraturan dan law ya, dan itu teman-teman yang advokasi dalam bidang ini mereka sudah identifikasi sekitar 300-an yang masih harus diperbaiki. Jadi ini harus diperjuangkan. Ketiga, representasi, apa yang kita sebut sebagai voice and agency. Bagaimana perempuan bisa lebih berperan di dalam institusi yang mengambil keputusan. Misalnya DPR. Rata-rata di dunia representasi DPR itu 25%. Di Indonesia itu kalau nggak salah 18%. Jadi masih kurang. Walaupun kita walaupun salah satu keberhasilan Ibu Mega ya, mempunyai target 30%, tapi saat mencalonkan diri, bukan tentunya nggak sudah terpilih. Nah itu harus kita menurut saya dorong ya, dari segi mungkin yang pengalaman saya selama 30 tahun memperjuangkan bagaimana perempuan bisa lebih berperan. Menurut saya ada satu isu yang kerap kali muncul, yaitu perempuan seringkali tidak mempunyai percaya diri bahwa saya bisa sebetulnya atau saya berani gitu ya. Jadi ini saya menurut pantas, saya bisa. Menurut saya ini PR untuk kita bersama mungkin. Mudah-mudahan nanti ketika bagaimana kita bangun rasa percaya diri dan berani ya untuk mengambil saya bisa. Dan ini juga terakhir salah satu temuan ya dari berbagai macam studi yang dilakukan oleh Bank Dunia. Walaupun kita memberi equal access, peraturan mendukung, jika society and cultural norms tidak mendukung, nah itu tetap akan ada banyak kendala. Dan itu tentunya Ibu kita Kartini juga menghadapi itu pada saat beliau harus kawin dengan pilihan yang berkeluh kesah sahabatnya, dan itu sampai sekarang dan itu memerlukan intinya perubahan mindset, radical bukan departure lah ya, tapi radical thinking mungkin dari keluarga.
yang ada perempuan dan ingin maju gitu. Dan norma-norma budaya maupun sosial yang ada di suatu culture ya tentunya berbeda-beda. Di Indonesia pun berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Aduh, betul sekali itu. PR yang masih banyak di Hari Kartini tahun ini, walaupun sudah banyak pemimpin kita di Indonesia, mulai dari presiden, ketua DPR, menteri, dan banyak lagi CEO perempuan, tapi tetap memang kita masih merasakan kendala ya, terutama di kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga Bu ya, menjadi nomor satu kuncinya. Saya rasa kuncinya tetap pendidikan, dan itu bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki, supaya mereka bisa terbuka gitu ya untuk mendukung perempuan maju. Dan mungkin kita tutup dengan aha moment ya. Aha moments with Dana Iswara. Aha moment saya baru-baru ini adalah untuk bersyukur apa yang kita miliki sekarang, dan untuk berani ya menghadapi apapun yang akan ada di depan kita. That's my aha moment. That's your aha moment. Terima kasih banyak. Sampai ketemu Ibu. Aha Moments with Dana Iswara.